Pusat perbelanjaan di ibu kota diizinkan kembali beroperasi terhitung 15 Juni. Bagaimana kesiapan dunia retail menghadapi new normal? Bergabung Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Pak Roy, selamat malam. Selamat malam, Tiffany. Oke, Pak Roy. Baik, Pak Roy. Pak Roy, bagaimana kesiapan sektor usaha nih, khususnya sektor usaha retail dalam menghadapi new normal? Kan kemarin sudah disampaikan oleh Gubernur Anies untuk DKI Jakarta. 15 Juni berarti minggu depan pusat perbelanjaan di DKI sudah kembali buka. Nah, menghadapi kesiapannya seperti apa? Kemudian menghadapi nantinya akan buka tanggal 15 Juni, kita punya waktu 1 minggu ini kan, apa yang dilakukan untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan aman pastinya? Ya, yang pasti adalah setiap anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo, di seluruh wilayah Indonesia, kita berada hampir sekitar 50.000 toko dari ujung wilayah Indonesia Barat, Aceh sampai dengan Timur, Jayapura. Kita sudah mensinkronisasikan. Seluruh anggota Aprindo sepakat dan sudah membuat roadmap mengenai persiapan daripada pelonggaran PSBB maupun juga pelonggaran daripada apa yang disebut dengan menuju kepada suatu era baru, new normal. Ada beberapa hal yang kami siapkan dan sekarang ini sedang berjalan, terus kita sempurnakan. Yang pertama adalah dan yang utama, bagaimana human resources, tenaga kerja. Human resources harus memiliki kedisiplinan. Kata kedisiplinan ini menjadi hal yang mendasar, hal yang utama dari setiap pelaku usaha retail modern. Dan tentunya ini menjadi hal yang mendasar daripada masyarakat Indonesia, yaitu bagaimana kita disiplin terhadap menjaga kesehatan. Para pekerja sudah dilatih, sudah diedukasi, ketika mereka sebelum masuk toko, mereka harus memastikan bahwa dirinya sehat. Mereka harus jujur, harus menyampaikan situasi kondisi kesehatannya. Ketika akan masuk toko, mereka akan mencuci tangan dulu, kemudian mempergunakan masker, peralatan pelindung diri, face mask, dan sekaligus juga memastikan bahwa mereka juga akan diberikan vitamin. Biasanya itu memang sudah disiapkan oleh manajemen. Oke. Kemudian ketika mereka bekerja, mereka juga harus mengikuti kedisiplinan atau protap pandemik, yaitu menjaga jarak dengan konsumen, kemudian juga senantiasa mawas diri atau senantiasa disiplin kuat untuk juga mengatur supaya konsumen berbelanja, membayar itu dengan jarak 1,5 meter. Jadi hal-hal tersebut itu kita edukasi dan kita latih, dan ini memang bukan persoalan gampang untuk melatih sesuatu yang tidak pernah menjadi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Oke. Jadi yang pertama adalah kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sarana dan prasarana. Kita memastikan bahwa sarana prasarana aman bagi konsumen. Artinya troli, alat belanja, tas belanja, AC, refrigerator, rak-rak penyimpanan barang, itu semuanya didesinfektan bukan sebulan sekali atau 2 minggu atau seminggu sekali, tapi setiap hari. Dan setiap hari itu juga ada berkali-kali. Jadi kita mau memastikan supaya memang virusnya itu tidak ada penyebarannya di dalam toko retail modern. Dan yang ketiga adalah manajemen mensupport. Artinya semua service excellence, apa yang kita lakukan berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan, itu yang menjadi utama. Oke, Pak Roy, ketika nanti ini akan dibuka, apakah seluruh tenan juga akan kembali beroperasi seperti normal lagi? Kan banyak kan dalam satu pusat perbelanjaan, mall kan tenan banyak banget nih, ada fashion, ada F&B dan sebagainya. Itu gimana pengaturannya? Ya, secara prinsip kami tentunya mengikuti apa yang menjadi arahan daripada pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Berkaitan dengan rencana, misalnya kita ambil contoh di Jakarta, akan ada masa transisi, ya sudah akan dimulai, nanti mulai tanggal 8 besok, kemudian tanggal 15. Tanggal 8 sudah ada yang bisa buka untuk retail non-pangan. Retail itu, modern itu, anggota Aprindo ada retail pangan, dan retail non-pangan, atau dalam hal ini sandang dan kebutuhan sehari-hari. Nah, akan ada tahapan. Nah, tahapan itu tentunya juga mengikuti dengan situasi di mana retail itu berada. Untuk mall, itu rencananya tanggal 15. Jadi tanggal 8 mungkin retail-retail yang non-pangan, yang stand alone, yang punya properti sendiri, mereka akan buka. Kemudian diikuti persiapan untuk saat mall-nya buka. Ya, pada saat mall buka, misalnya ambil contoh Jakarta, diisyaratkan tanggal 15, maka persiapan tentunya tidak hanya dengan retail, tapi juga dengan pengelola mall.
apa yang akan kita sebut sebagai kesepakatan kita untuk minimal kita mau memastikan bahwa belanja di mall, belanja di retail yang ada di mall maupun yang di luar mall itu aman dan sangat sekali aman. Karena ada 3 hal yang kita ungkapkan. Satu, ada tiga safety net. Yang pertama, safety net dari peraturan pemerintah, peraturan daerah, ya, yang memang sudah mengatur protap pandemik ini. Kemudian kedua, safety net dari sisi pedagangnya, tokonya, retailnya. Itu yang tadi sudah kami siapkan, tenaga kerja, sarana dan prasarana, pastikan bahwa sehat dan aman. Kemudian yang ketiga, dari mallnya, kalau memang itu di dalam mall. Atau kalau di dalam properti sendiri, manajemen buildingnya. Oke. Itu ada safety net juga yang akan dilakukan. Jadi 3 safety net ini, jaringan pengaman kesehatan ini memastikan bahwa belanja di mall, belanja di retail modern adalah aman. Karena memang inilah yang kita harapkan. Logonya adalah kesehatan dan keselamatan. Kalau dalam suatu kereta api itu ada logonya yang di depan, gerbongnya, satu sisinya atau sisi yang lainnya adalah ekonomi atau pergerakan daripada perdagangan atau industri retail dan mall. Oke, ini jadi yang kita harapkan tentu. Jadi kalau misalnya seperti tempat permainan anak, kemudian bioskop gitu, itu seperti apa nantinya? Ya, untuk yang non pangan, jadi rencananya tanggal 8 kalau ini kita bicara Jakarta, kemudian 15 baru akan mallnya, dan tentunya akan diikuti dengan tenan-tenan yang lain. Oh, bertahap juga ya? Ada yang namanya retail modern sandang atau non pangan, ada retail modern pangan, supermarket, hypermarket. Kalau yang non pangan itu namanya department store atau specialty store. Kemudian ada yang kombinasi, artinya kombinasi itu lifestyle atau leisure, itu mainan anak-anak, bioskop dan seterusnya. Nah, tentunya untuk yang lifestyle atau leisure itu akan mengikuti dengan mall. Karena memang mall yang akan menjadi logonya, kemudian yang lain menjadi gerbongnya. Ketika mall sudah beroperasi, listrik sudah jalan, AC sudah jalan, eskalator, pintu semua sudah dibuka, maka baru yang lain-lainnya tentunya akan diikuti. Jadi itulah tahapannya yang akan kita lakukan. Oke, Pak Roy, gimana juga nantinya untuk mengantisipasi membludaknya orang-orang yang udah kangen banget ke mall nih, apalagi minggu depan kan anak-anak sekolah nih sudah libur, sudah terima raport ya kan? Kayaknya salah satu sasarannya adalah pusat perbelanjaan mall, karena itu mungkin secara psikologis bulan-bulan kurang hiburan kan langsung menuju sasarannya kan mall. Nah, antisipasinya seperti apa? Kemudian misalnya di depan pintu masuk mall, itu kalau mungkin di dalam mallnya mungkin masih bisa ini kan, karena tempatnya luas dan sebagainya. Cuman kalau misalnya untuk pintu masuk mall kadang-kadang juga suka numpuk nih. Ya, terima kasih. Jadi memang tadi sudah saya sebutkan tadi ada 3 jaringan pengaman atau safety net yang akan berlaku baik itu di dalam mall maupun juga di dalam retail. Nah, salah satunya safety netnya adalah SE Mendak nomor 12 yang dikeluarkan oleh Kemendak kira-kira 1 minggu yang lalu. Nah, di dalam SE itu juga sudah diatur bahwa untuk masuk ke dalam mall atau ke retail modern akan ada pembatasan jumlah orang, jumlah konsumen kalau kita bicara konsumen atau masyarakat yang berkunjung. Nah, ini akan kita ikuti, kita akan jalankan. Artinya dikatakan sampai 50% ya. Kemudian nanti tentunya pemerintah daerah akan ada lagi tentunya protap dan lain sebagainya. Kita akan ikuti. Artinya sama seperti yang diharapkan oleh pemerintah, itu juga yang diharapkan oleh pengelola mall maupun juga kami Perindo Modern, bahwa kesehatan dan keselamatan itu harus kita jaga. Salah satunya selain termometer gun, kemudian juga sanitizer untuk mereka senantiasa bisa membersihkan tangan, tapi juga bagaimana physical distancing atau social distancing. Nah, ini tentunya yang paling bisa dimonitor dan mudah untuk dimonitor adalah yang ada di dalam toko retail modern atau di dalam mall. Karena memang kita bisa menghitung meter perseginya, kemudian misalnya dalam satu retail modern dengan luasan 2.000, maka yang bisa masuk itu kita batasi untuk 50% saja. Yang bisa masuk untuk dari luasan 2.000, jadi tidak boleh penuh tokonya. Hanya setengah dari toko 1.000 meter saja yang bisa dimasuki dan jumlahnya kita sudah hitung. Artinya sesuai dengan luasan-luasan retail, toko retail modern, kita akan ikuti apa yang berkaitan dengan physical distancing. Karena ini baik buat kami juga, karyawan,
penjaga toko ataupun juga supervisor SPG, tapi baik juga untuk konsumen atau masyarakat tentunya. Baik, siap taat pada peraturan, kalau nggak kata Pak Anies, izin usahanya bisa dicabut, siap juga ya. Pak Roy, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini, karena waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sekali lagi.